Ya, selamat sahabat semuanya, saudara-saudara sekalian. Seperti biasa, kita mungkin memulainya dengan ada bacaan renungan pendahuluan untuk mengilhami kita dalam pembelajaran kita sepanjang Sabat sore ini. Mari kita bersatu dalam pembelajaran. Renungan pendahuluan. Ya, renungan pendahuluan ini berjudul penundaan. Ya, jadi renungan pendahuluan ini sengaja saya tampilkan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah paling berada di ujung, ya. Jadi kita tidak boleh lagi sama sebagaimana orang-orang di masa-masa yang kemarin. Bukan orang-orang saja yang di masa-masa yang lalu, tapi juga bagaimana praktek beragama kita di masa lalu. Ya, kita harus akui, kita harus sportif. Ya, kita sudah belajar beberapa kali, ya, kita harus sadar bahwa kita dituntut untuk selalu kritis, peka, ya, sadar diri. Ya, pada kesempatan sahabat ini pun juga kita masih akan membahas tentang sadar diri. Ya. Nah, pada pembukaannya kita akan membahas tentang penundaan. Jadi tulisan ini mengingatkan kita tidak ada waktu lagi untuk kita menunda-nunda. Mungkin selama ini kita dari sejak lahir kita beragama sebagaimana orang-orang Advent pada umumnya. Walaupun kita sudah memegang pekabaran tongkat gembala, tapi prakteknya kita di dalam iman plus perbuatannya kita masih hampir-hampir tidak berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Orang-orang dunia pada umumnya kita tidak banyak berbeda. Ya, mungkin secara iman kita berbeda, tapi di dalam secara perbuatan kita hampir-hampir tidak berbeda. Nah, di dalam bacaan ini kita diingatkan untuk jangan lagi menunda. Mari kita baca sama-sama. Waspadalah terhadap penundaan. Ya, sengaja saya besarkan saya berikan warna hitam besar untuk waspadalah. Ya, kenapa? Karena kata-kata waspadalah ini mengingatkan kita untuk berhati-hati. Ya. Jangan lengah membuangkan dosa-dosamu serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Ya. Jangan lengah membuangkan dosa-dosa. Jadi jangan kita buang-buang waktu untuk tetap bertahan di dalam dosa-dosa. Ya, serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Jadi kita disuruh untuk buang dosa-dosa kita dan mencari kesucian hati melalui Kristus. Ya. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang yang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Jadi di dalam kondisi yang seperti inilah ribuan orang tersesat. Ya, tersesat karena apa? Dia terlalu membuang-buang waktu. Ya, dia banyak menunda-nunda. Ya, dia membiarkan dosa-dosanya tetap berada di dalam praktek kehidupannya. Dia tidak mencari kesempatan untuk menyucikan hati. Ya, walaupun Tuhan sudah banyak memberikan jalan. Ya, dan ini membuat ribuan orang tersesat. Ya, saya tidak akan tunjukkan di sini singkat dan tiadanya ketentuan hidup. Tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Nah, ini saudara lihat, tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Jadi artinya orang masih banyak yang samar-samar. Bahaya ini samar-samar dipahami oleh orang banyak. Maka itu banyak orang-orang yang tidak sadar, banyak orang-orang yang meremehkan, ya, sehingga tidak melihat ada bahaya yang besar yang ada di depannya dia. Karena dia apa? Karena dia tidak memahami, ya, menunda-nunda. Ini adalah bahaya yang tidak dipahami orang banyak, menunda-nunda, ya, menyerah pada bisikan suara roh Allah. Memilih hidup di dalam dosa, beginilah penundaan yang sebenarnya. Jadi menunda-nunda ini adalah bahaya yang mengerikan. Nah, dan bahaya ini dikatakan tidak banyak orang memahaminya.
Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang juga tidak memahaminya tentang bahaya itu. Ya. Karena kita juga jujur sampai detik ini masih juga banyak di antara kita yang masih melakukan penundaan. Ya, dosa betapa kecilnya pun anggapan atasnya, dosa betapa kecilnya pun anggapan atasnya, jika selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Ya, kita ingat di dalam grup WA tadi sempat ada tulisan OI, saudara OI menyampaikan tentang apa dosa-dosa yang dianggap dosa. Ya, saudara Victor sempat mempertanyakan dan saya tunjukkan ada kutipan yang kita bisa tampilkan bahwa yang menilai itu kecil atau itu besar itu manusia. Ya, dimulai dari Adam dan Hawa. Hawa menilai bahwa makan buah itu hanya sebuah dosa kecil. Terus kita juga kasih contoh tadi dari pengalamannya orang-orang di zamannya Daniel. Ya, Daniel tidak mau memakan makanan raja, itu dianggap sebagai orang-orang itu sebuah dosa kecil saja. Kenapa harus ditolak oleh Daniel? Nah, yang menciptakan itu dikatakan dosa kecil atau dosa besar itu manusia. Ya, tidak ada kita baca Tuhan membeda-bedakan dosa itu dosa kecil atau dosa besar. Ya, jadi di kacamata Tuhan yang namanya dosa semuanya itu membinasakan. Ya, kecil besar itu hanya manusia yang menentukan, tapi bagi Tuhan dosa tetap dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum, upah dosa ialah binasa. Itu yang ditujukan kepada kita. Jadi jangan lagi kita sekarang menyimpulkan dosa ini, oh ini dosa kecil, ini dosa besar. Yang menyimpulkan dosa kecil, dosa besar itu adalah manusia. Dan karena kita berada di lingkungan manusia-manusia yang seperti itu dan kita bergaul dengan mereka, banyak pengetahuan atau pemahaman-pemahaman yang salah tersebut ya ikut teradopsi di dalam diri pemahaman kita. Ya, jadi mulai dari kita belajar sekarang banyak yang harus kita mulai tinggalkan. Ya, mari kita lanjut. Jadi kalau selalu dilakukan akhirnya akan apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Nah, ini jadi hati-hati ya. Apa yang belum kita taklukkan itu dosa maupun walaupun kita nilai itu dosa yang kecil, kalau kita tidak bisa, kita belum menaklukkannya, belum mengalahkannya, itu akan membinasakan diri kita. Ya. Kita ingat, kita itu diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa. Ya, sekali lagi, dari dosa, bukan di dalam dosa. Jadi kalau dari dosa, artinya dosanya harus ditinggalkan. Ya, kalau dalam dosa, artinya dosanya masih dibawa. Ya, tapi yang dituntut oleh Tuhan kita meninggalkan dosa. Kita harus dari dosa, diselamatkan dari dosa. Artinya dosanya sudah harus pembelajaran kita ini adalah dalam rangka menuntut. Kita lanjut. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri. Ya, tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu. Reaksi apa itu? Yaitu reaksi mengeraskan hati, ya, reaksi merusak kemauan, reaksi mematikan pengertian. Nah, ini yang bahaya. Pengertian dimatikan oleh pelanggaran hukum. Ya, kalau kita melanggar itu bukan hanya kita dinilai catatan di dalam surga itu kita cacat, tapi kita juga bereaksi untuk pemahaman kita itu dipengaruhi oleh pelanggaran kita. Dan juga yang paling bahaya juga mengeraskan hati. Jadi artinya kita sudah sulit untuk bisa dibangunkan. Kalau kita sudah mengeraskan hati, maka kita sudah sulit untuk bisa dibangunkan. Ya. Bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan roh suci Allah yang lemah lembut. Ya.
Jadi kita bukan hanya ingin kita tuh hilang. Jadi keinginan kita, daya juang kita tuh hilang. Tapi juga kemampuan untuk berserah itu juga hilang. Itu bisa bahaya. Bayangkan saudara kalau kita tetap mempertahankan pelanggaran, kita menunda-nunda, menyimpan semua pelanggaran-pelanggaran kita, kesenangan-kesenangan kita, dosa-dosa kesayangan kita, kita pertahankan, itu mengeraskan hati, merusak kemauan, terus mematikan pengertian, juga membuat keinginan kita, kemauan kita ya, itu tidak ada dorongan lagi dan kemampuannya pun juga hilang. Ini ya, hati-hati saudara, ini yang bahayanya menunda. Oke, lanjut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah jalan yang jahat kapan saja mereka kehendaki. Ini pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Kalau Tuhan, pada hari ini juga kamu menerima, jangan kamu mengeraskan hati. Itu kata-kata yang sudah pernah diajarkan kepada kita. Tapi kalau pikiran menunda-nunda, menganggap nanti bisa dilakukan kapan saja, itu bukan dari Tuhan. Yang jelas kita paham di dunia ini hanya ada dua penguasa. Kalau tidak kita tergabung di dalam kekuasaannya Roh Allah, maka kita berada di dalam roh setan. Hati-hati saudara, setiap tindakan kita akan terlihat kita berada di pihak yang mana. Bahkan mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu. Namun pun demikian, berulang-ulang hati mereka digerakkan. Mereka kira bahwa sesudah melakukan hal-hal yang merendahkan karunia roh itu, setelah melontarkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan, nanti pada saat keadaan yang dahsyat, mereka dapat mengubah jalan. Tetapi ini tidak dilakukan. Ya. Ini Ellen G. White sudah katakan itu tidak mudah dilakukan. Ya, kalau kita daya juang kita saja sudah menurun, keinginan tadi kita sudah sama-sama menurun, terus kemampuan juga sudah berkurang. Tadi kan kita sudah baca, maka jelas tidak mudah dilakukan, itu benar-benar akan terbukti. Ya, jadi kata-kata Ellen G. White ini akan benar-benar terbukti. Jadi berhati-hati saudara, jangan kita menunda-nunda. Tidak ada lagi waktu yang tersedia bagi kita. Pengalaman pendidikan sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Ya, tuh. Kita lihat hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Jadi hati-hati. Semoga kita mau menjadi orang yang sedikit. Karena banyak orang yang menunda-nunda dan pada akhirnya semuanya masuk di dalam kata-kata yang Nyonya ingatkan, tidak mudah dilakukan dan pada akhirnya mereka itu semua gagal. Hati-hati, bukan berarti kalau kita sudah pemegang tongkat gembala, ya saudara Larno, bukan berarti kalau saudara pegang buku tongkat gembala itu saudara sudah aman. Salah besar. Saudara itu dengan memegang buku tongkat gembala itu semakin bukti bahwa setan akan lebih gencar menyerang saudara. Bukan setan akan menjauh karena saudara memegang buku itu. Bukan, malah semakin keras serangan setan kepada saudara. Serangan bisa jadi dari ekonomi, dari kehidupan sehari-hari, ataupun juga dari pengetahuan akan Alkitab saudara akan dipengaruhi oleh setan. Ya. Dan bagaimana setan mempengaruhi? Sama halnya dengan cerita Adam dan Hawa. Ia menggunakan hewan yang tidak pernah disangka-sangka oleh Hawa. Ya, hewan yang terindah. Jadi hati-hati, serangan setan itu serangannya melalui cara-cara yang benar-benar menyenangkan. Ya, sesuai harapan-harapan manusia-manusia. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Lanjut, anak. Meski satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, akan merusakkan semua kuasa ini. Nah, ini saudara lihat itu satu, itu dihitamkan. Jadi cukup satu saja, itu bisa merusak semua kuasa ini. Jadi cukup satu, tidak usah banyak-banyak sifat tabiat yang salah. Jadi cukup satu saja. Rata-rata kita masing-masing ini mempunyai sifat tabiat yang salah berapa banyak?
Jujur kalau saya pribadi hampir mungkin semuanya kali kemungkinan tabiat saya banyak yang jelek. Hampir-hampir saya sendiri kesulitan untuk mencari yang baik dari tabiat saya. Jadi bahayanya seperti demikian. Dan ini semua bisa merusak semua kuasa Injil. Kalau kita tidak beranjak cepat, kita tidak mau melakukan perubahan secara cepat, itu semuanya nanti akan merusak semua kuasa Injil. Ingat, kebenaran yang kita punya ini ada kekuasaannya yang merubah tabiat kita, membentuk kita menjadi manusia yang baru. Dan ini kalau kekuasaannya itu hilang, kekuasaannya itu apa? Otomatis karena roh yang bersatu dengan kebenaran. Firman dan kebenaran, roh dan firman itu berjalan bersama. Jadi kalau sampai rohnya itu keluar, ya meninggalkan kita, artinya firman Allah itu tidak akan punya kuasa terhadap diri kita. Dan roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh pelanggaran hukum, itu akan tidak lagi mempunyai pantangan, ya, tidak lagi mempunyai penghalang untuk menghancurkan semua yang ada di dalam pikiran kita. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan menunjukkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Nah, itu saudara lihat, tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan mengukuhkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Jadi saudara, saudara evaluasi diri sendiri, ya. Kalau saudara mungkin kurang semangat belajar kebenaran, mungkin ada waktu-waktu luang saudara, tapi saudara tidak gunakan untuk belajar, tapi saudara gunakan untuk hal-hal yang lainnya, ya, yang cenderung untuk menyenangkan diri sendiri, itulah perbuatan jahat yang dimanjakan. Ya. Jadi perbuatan yang jahat yang dimanjakan itu tidak senang terhadap Allah. Ya. Allah di sini adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ya, Allah itu adalah firman. Ya. Jadi Allah di sini bukanlah Allah yang kita tidak bisa lihat, tapi ini adalah Allah yang kebenaran. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai tuaian yang ditanamnya sendiri. Jadi selamat atau tidak selamat itu kita sendiri yang menentukan. Jadi bukan Tuhan yang menghukum kita. Pada dasarnya kita sendiri yang menentukan nasib kita. Kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Ya, saudara-saudara. Dalam Alkitab, tiada satu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan. Ya. Jadi ini suatu amaran yang paling menakutkan di dalam Alkitab adalah bermain-main dengan kejahatan. Daripada ucapan orang yang bijaksana. Sulaiman mengatakan bahwa orang berdosa itu akan dijerat oleh kejahatannya sendiri. Dan ia pun akan terikat dengan tali dosanya sendiri, ya. Jadi seperti yang tadi dibilang bahwa keselamatan itu kita sendiri, ya. Apa yang kita buat itu akan kita tuai sendiri, ya. Jadi sama halnya seperti itu yang dikatakan oleh Sulaiman. Amsal Sulaiman 5 ayat 22. Oke, lanjut Ana. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa, tetapi karena kita tidaklah dipaksakannya. Nah, ini yang tadi yang kita sudah sama-sama, di awalnya kita sudah sama-sama ikuti, bahwa Tuhan itu tidak pernah mau memaksa. Mulai dari Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kebebasan. Ya, kebebasan kalau Yudas mau pilih kemana, itu pilihannya Yudas. Ya, Esau mau kemana, itu pilihannya Esau. Ya, Kain mau pilih kemana, itu pilihannya Kain. Ya, Tuhan tidak pernah memaksakan. Samson dia kenapa dia mau dengan apa? Delila, itu pilihannya si Samson sendiri. Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuknya, Tuhan sudah memberitahukan larangan-larangannya ke Adam dan Hawa. Ya, Tuhan juga memberitahukan kepada Esau. Tuhan sudah memberitahukan kepada siapa lagi, anak-anaknya Israel, 12 suku bangsa sudah diberitahukan semuanya. Tapi masalah penurutan itu kembali kepada masing-masing kita. Ya. Tapi jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Ya, tadi kita sama-sama dibaca di atas tadi, ya, di paragraf-paragraf atas, katanya apa? Kalau kita terus mempertahankan dosa itu terus-menerus, itu akan mengeraskan hati. Nah, ini nyambung dengan kata-kata di atas, ya.
masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Sehingga kita tidak ingin lagi bebas. Tidak ingin lagi bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuat. Ya. Jadi kalau sudah sampai dikeraskan, sudah menolak, sudah tidak ada kemauan, ya kemampuan juga udah hilang. Tadi kan kita baca keinginan, kemampuan itu sudah dilemahkan, maka tidak ada lagi yang dapat diperbuat. Kita telah membinasakan diri kita sendiri. Nah, jadi kita sendiri yang membunuh diri kita dengan menentukan penolakan kita atas kasih. Sesungguhnya sekarang inilah masa yang diperkenankan. Jadi sekarang ini waktunya saudara-saudara. Jangan tunda-tunda lagi. Bahkan sekarang inilah keselamatan pada hari itu. Jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Ya. Ini kebahagiaan sejati 28.4. Saudara bisa telusuri ini, bukan kata-kata saya, ya ini semua kata-kata dari Ellen G. White. Ya. Kerinduan-kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Tetapi jika engkau berhenti sampai di situ saja, ya saya ulangi nih, kerinduan-kerinduan dan kebajikan, jadi keinginan-keinginan untuk bertobat dan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Ya, tetapi jika engkau berhenti sampai di situ saja, jadi kalau kamu cuma sampai di ingin saja, maka tidak adalah gunanya. Jadi artinya kalau iman tanpa perbuatan, ya baru sampai di iman saja, baru sampai dipercaya, tapi belum plus perbuatan, itu tidak ada gunanya. Jadi artinya, saudara, biarpun saudara sudah pemegang tongkat gembala, saudara sudah lebih jauh, lebih maju daripada orang-orang Advent yang menolak kesabaran. Tapi dari kacamata Tuhan, kalau saudara belum sampai kepada perbuatan, baru sampai di tahap iman saja, baru sampai di tahap percaya saja, itu tidak ada gunanya. Itu artinya kalau dikatakan tidak ada gunanya, artinya apa? Artinya saudara sama, tidak ada dibedakan dengan orang-orang Advent. Ya, kita semua sudah belajar tempatnya kebinasaan yang Tuhan sediakan. Tidak ada pembedaan pembinasaannya jadi tetap sama, yaitu di dalam pembantaian Yeskel 9. Bukan berarti saudara kalau misalkan saudara punya percaya lebih jauh daripada orang Advent, saudara akan mempunyai pengurangan hukuman. Tidak. Ya, banyak orang yang hilang sementara berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Nah, ini banyak orang yang hilang, ya, sementara berharap. Dia berharap. Beda sama orang apa menolak. Ini orang berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Jadi artinya ingat, petunjuk Nyonya White ini adalah bagi orang-orang yang sudah berada di dalam makanan pada waktunya. Ini peringatan-peringatan waspada ini bukan lagi untuk orang Advent. Ini adalah bagi kita. Jadi hati-hati saudara. Ya, jangan kita suka mengarahkan semua tulisan ini. Oh, ini orang Advent, ini orang Advent, orang Advent. Kita harus baca dulu, kita lihat petunjuk Nyonya White ini untuk siapa. Karena Nyonya White Victor itu dihadirkan ke dunia ini, dihadirkan di hadapan umatnya adalah untuk memberikan tuntunan kepada kita. Tuntunannya sejelas-jelas. Jadi jangan kita membuat tulisan-tulisan ini jadi berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Ya, kalau kita seperti itu, maka kita akan kehilangan keinginan dan kemampuan seperti yang sudah kita baca. Sehingga tidak ada lagi yang bisa Tuhan punya sarana untuk membangunkan kita lagi. Hati-hati. Ya, kita terus. Banyak orang yang bilang sementara berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Yang hilang itu adalah orang-orang yang berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Dia nggak bicara lagi orang-orang yang menolak. Itu nggak usah dibicarakan. Dalam tulisan ini nggak dibicarakan lagi karena itu sudah pasti. Itu Tuhan akan binasakan. Tapi yang ditekankan di sini adalah orang-orang yang berharap dan ingin menjadi orang Kristen, kalau dia tidak menambahkan dengan perbuatan, itu menjadi sia-sia. Mereka tidak sampai pada titik penyerahan kemauan kepada Allah. Ya, jadi belum sampai titik penyerahan kemauan kepada Allah. Mereka tidak memilih sekarang juga menjadi orang-orang Kristen. Nah, dia baru sampai diingin menjadi orang Kristen, tapi dia belum menjadi orang Kristen. Kata-kata Ellen.
Jadi kalau kita cuma sampai diingin-ingin menjadi orang Kristen, kacamatanya sorga, melihat kita belum sampai menjadi orang Kristen kalau kita belum menambahkan percaya kita dengan pelaksana. Jadi ingat, apa, habis ya Ana ya? Kalau digeser Ana, habis. Oke, ya. Jadi ingat, kembali ke atas Ana ke judulnya. Ingat, sekarang kita berada di 2024 di paling penghujung tahun. Ya, judul bacaan pendahuluan kita adalah penundaan. Jadi tadi kita udah baca yang paling akhir, ya kalau mau jadi orang Kristen harus apa? Harus menambahkan percaya plus perbuatan. Kalau cuma sampai dipercaya, sebesar apapun nilai daripadamu, dirimu, pengetahuanmu dari A sampai Z, seluruh gulungan-gulungan kebenaran udah kamu kuasai. Tapi kalau kamu belum tambahkan dengan perbuatan, ya maka kamu baru menjadi orang yang ingin jadi Kristen, tapi kamu belum dipandang dari saudara sebagai orang Kristen. Pada kesempatan kita beberapa sahabat berkali-kali ini sedang kita belajar tentang bagaimana menjadi orang Kristen, ya karena kita sudah cukup belajar mengenai pengetahuan, sekarang kita belajar bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman, karena pelaku-pelaku firman ini yang menentukan kita orang Kristen atau hanya orang yang ingin menjadi Kristen. Kira-kira itu yang menjadi pendahuluan kita pada sahabat ini. Silahkan kalau ada yang mau komentar, kita masuk dulu Ana ke, bisa buka website 2 minggu yang lalu Ana. Kita buka website 2 minggu yang lalu, kita karena pembelajaran kita ini selalu bersambung, ya kita tidak pernah terhenti, kita selalu berurut-urutan pembelajaran kita, karena kebenaran Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri-sendiri, kebenaran Tuhan itu selalu bersambungan, ya maka otomatis kita tidak bisa kalau kelas 1 harus naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Pembelajaran kelas 1 harus tetap dibawa di kelas 2, pembelajaran kelas 2 harus dibawa ke kelas 3. Jadi tidak ada orang yang bisa melupakan pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Anak ke yang mengakui. Ya, saudara, ini sahabat yang lalu kita sudah belajar tentang pertobatan yang dihadiahi pengampunan. Ya, judulnya pertobatan yang dihadiahi pengampunan. Ini kutipan-kutipan sudah banyak. Saudara Lano, silakan nanti ini ada websitenya kami. Ya, nanti saudara bisa menelusuri pembelajaran-pembelajaran Zoom kami ada di dalam website ini, ya, dan juga website ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran. Nanti saudara bisa dapatkan. Mungkin saudara belajar 1 tahun nanti masih butuh waktu, harus setiap hari karena ini banyak sekali yang saudara pelajari. Karena memang kita sekarang periode hidup kita di dalam periode penggenapan nubuat Wahyu 1 ayat 3, yaitu berbahagialah dia yang membaca. Ya, mungkin saya tidak tampilkan semuanya apa yang kita mau refresh dari pembelajaran 2 minggu yang lalu. Saya cuma mau menampilkan tentang pertobatan. Ya, tadi kita sudah sama-sama baca iman plus perbuatan di dalam renungan pendahuluan. Ya, kita harus lihat bahwa hanya orang-orang yang tadi yang ingin menjadi Kristen harus dirubah ditambah menjadi orang. Ya, harus sudah tidak lagi menunda-nunda. Oke, karena dengan menunda-nunda akhirnya nanti hati dikeraskan. Ana boleh digeser Ana? Kenapa kita harus melihat ini judul pembelajaran tentang mengakui, tentang pertobatan? Karena apa? Karena kita bicara pertobatan seluruh dunia Kristen, mau Kristen Pantekosta kah, orang yang pemegang Alkitab kah, orang nubuat kah, atau sampai di Victor Uteh kah, semua bicara tentang pertobatan-pertobatan. Tapi tahu nggak sih tentang pertobatan itu awal ceritanya harus bagaimana? Nah, ini dia. Mari kita geser anak ke bawah, kita ke tabelnya, ke bagiannya. Kelihatan nggak? Terus anak, nah ini dia. Oh, panah-panahnya nggak ada ya. Di sini nggak ada panah-panahnya ya. Oke, nggak apa-apa.
Tapi saudara-saudara bisa mengikuti ya. Ini sebenarnya ada panah-panahnya nih kalau di dalam fireworknya. Tapi dimasukkan ke dalam website jadinya seperti itu. Tapi saya ingin menampilkan kepada saudara pembelajaran kita kemarin ya. Kita lihat dari cerita Musa. Ya, ini mungkin saudara Lano bisa nanti ikuti website kita yang minggu lalu. Ya, kita sudah belajar dari Musa. Ya, kita belajar dari Adam dan Hawa. Ya, kita belajar juga kemarin dari siapa Paulus. Ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman Yakub, Yakub, ya, pengalamannya Yakub. Ya, kita belajar. Nah, di sana kita diperlihatkan, ya, contoh sederhana yang mungkin saya sedikit merefresh. Perbedaan antara Adam dan Hawa adalah apa? Adam dia sadar, sedangkan Hawa dia sangat tidak menyadari. Ya, tanpa kesadarannya Hawa, ya Adam, Hawa tidak akan mungkin bisa bertobat. Demikian juga Harun, kita juga sama-sama untuk pelajari. Harun itu beruntung ada seorang Musa. Tanpa seorang Musa, Harun tidak akan pernah bisa diselamatkan. Harun itu sudah berada di dalam rencana pembunuhannya Tuhan. Tuhan sudah mau murka kepada Harun dan bangsa Israel. Tapi dengan adanya Musa yang sadar, ya, Musa mengingatkan Harun sehingga Harun bisa ditobatkan. Jadi kesadaran itu adalah langkah pertama. Tapi sebelumnya dari langkah yang sadar ini adalah langkah yang pertama adalah rendah hati. Ya, saya tidak tampilkan di sini, ya. Tapi kita lihat dari gambar ini adalah mulai dari sadar. Jadi mulailah saudara-saudara sekalian kenali diri saudara sendiri. Ya, saudara harus punya sadar di dalam diri sendiri. Ya, Adam dan Hawa sadar. Musa, Harun sadar. Yakub sadar. Ya, kita sudah sama-sama baca. Paulus sadar. Ya, Paulus yang bekas Saulus yang orang besar aja dia sadar. Ya, dengan kesadarannya itu memberikan jalan bagi dia untuk apa? Dia menyadari kesalahan, ya, dia mengakui, ya, karena mengakui itu tidak akan mungkin hadir kalau dia tidak sadar, ya, kalau dia tidak pernah tahu rasa bersalah. Jadi orang yang mengakui otomatis adalah orang yang sudah merasai kesalahan. Gereja Advent tidak pernah mau mengakui, maka tidak pernah merasa bersalah, maka dia tidak pernah mengakui. Kalau dia tidak mengakui, dia tidak akan pernah menyesal. Ya, kalau dia tidak pernah menyesal, maka dia tidak akan ada yang namanya pertobatan. Ya, tidak ada yang namanya pertobatan. Dan kalau tidak ada pertobatan, maka tidak ada pengampunan. Jadi kalau semua pendeta-pendeta Pentakosta, gereja-gereja Kristen pada umumnya bicara pertobatan-pertobatan, tapi kalau dia tidak mengetahui rasa bersalahnya, ya, dia tidak tahu salahnya di mana dan dia tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali kesalahannya tersebut, ya, maka pertobatan yang diajukan itu pertobatan terhadap apa itu tidak dia ketahui, dan pertobatan yang tidak jelas itu tidak akan ada pengampunan. Nanti saudara akan ikuti tulisannya, yaitu hanya penjelasan dari saya. Oke, lihat gambar ini, ya, ingat, jadi tidak ada yang namanya pengampunan tanpa ada kesadaran dari yang bersangkutan. Tidak akan ada pengampunan kalau orang tidak bertobat. Tidak ada pengampunan kalau orang tidak menyesal. Tidak ada pengampunan kalau orang itu tidak mengakui. Tidak ada pengampunan kalau orang yang bersangkutan tidak pernah merasa bersalah. Oke, Ana, lanjut, Ana. Saya akan menampilkan satu contoh tentang kesadaran yang belum sempat kita baca 2 minggu yang lalu. Karena yang berikutnya tadi poin nomor 5, anak, dari pembelajaran 2 minggu yang lalu. Dari yang website yang minggu lalu dulu, anak. Kita belajar tentang bagaimana menjadi orang sadar. Ini penting. Karena kesadaran ini nggak banyak orang punya. Karena orang yang sadar ini hanya orang yang mau rendah hati. Ya, kita buktikan banyak di dunia ini tidak orang rendah hati. Ya, kita lihat ini sikap sadar atau kritis. Ini adalah langkah yang pertama tadi di dalam bagan yang kita punya. Ya, kita lihat yang
pertama dari Ellen G. White, 2 minggu lalu sudah kita sama-sama baca, ya mungkin ke bawah. Nah, kita lihat di dalam, kita tidak bahas semuanya. Salah satunya adalah Ellen G. White menyadari tentang kewajiban untuk menyucikan hari Sabat. Ya, nah di tengah-tengah orang-orang semua yang menyucikan hari Minggu, ya, Ellen G. White dan James White itu menerima sebuah tulisan dari siapa ini? Joseph Bates, ya, Joseph Bates. Jadi gereja Advent itu dari tahun 1844, oh ini 1844, itu saya salah, itu bukan 1940 tapi 1840. Jadi gereja Advent itu dari tahun 1844 dia bukan langsung menyucikan hari Sabat. Baru dia tahun 1847, ya, barulah di tahun 47 gereja Advent itu resmi menjadikan hari Sabat sebagai hari penyuciannya dibandingkan hari apa Kristen-Kristen yang lain. Nah, dan itu diawali oleh James Rand dan Ellen G. White, ya, walaupun itu pertamanya Joseph Bates, ya, tapi secara resmi diproklamirkan oleh Ellen G. White tahun 1847. Jadi bayangkan saudara, pada saat itu orang-orang pada umumnya menyucikan hari Minggu, Ellen G. White tidak peduli dengan orang kiri kanan. Ellen G. White dengan sangat sadar, ya, sangat sadar bahwa tuntutan Tuhan adalah penyucian hari Sabat. Dan kesadaran yang seperti inilah, tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat jumlah, tidak perlu khawatir dengan orang banyak, tidak perlu khawatir tentang apa mungkin ada tantangan atau serangan dari orang lain. James White dan Ellen G. White telah memproklamirkan penyucian hari Sabat. Nah, kira-kira contoh yang seperti inilah yang harusnya juga dimiliki oleh calon-calon 144, karena kita juga dituntut untuk sadar, ya, karena kalau kita tidak sadar maka tidak akan mungkin ada langkah-langkah berikutnya. Percuma saudara menerima tongkat gembala kalau saudara tidak punya kesadaran, ya. Penundaan-penundaan yang tadi itu bisa dihilangkan kalau saudara sudah mulai menyadari. Saudara beranjak dari penundaan itu adalah, oke, lanjut. Ini kita tidak, karena digeser anak, ya. Yang ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara, bukan yang ini anak, yang bawah. Oke, ini yang belum sempat kemarin kita baca, ya. Sadar yang diperlihatkan oleh seorang raja. Anda boleh ke atas dulu, Ana. Oke, berdiri dulu. Ya, nah, kita pelajari tentang bagaimana, ingat, pelajaran bertobat itu harus diawali dengan kesadaran. Tidak ada pertobatan, ya. Ellen G. White tadi dari hari Minggu jadi hari Sabat itu sebuah langkah pertobatan. Tidak ada pertobatan kalau Nyonya White tidak pernah menyadari. Ya, kalau Nyonya White sudah merasa puas, tidak merasa ada yang salah dengan praktek beragamanya menyucikan hari Minggu, Nyonya White tidak akan pernah dia menyucikan hari Sabat. Ya, maka itu demikian juga pelajaran kita ambil dari pengalamannya Yosia. Mari kita sama-sama ikuti ceritanya. Ya, pengalaman didahului dengan ditemukannya kitab Ulangan oleh Imam Besar Bait Suci Hilkiah ketika direnovasi. Ya, jadi ketika bait sucinya itu direnovasi, ya, imam besarnya waktu itu namanya Hilkiah, dia menemukan kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan ini sudah cukup lama diabaikan atau tidak dibaca atau dihilangkan bertahun-tahun secara aneh. Tidak dijelaskan bagaimana dihilangkan oleh orang tuanya Yosia, yaitu Manase. Ya, kemudian dimintalah sama raja Yosia ini untuk dibaca kitab Ulangan tersebut. Mari kita ikuti cerita. Kita dituntut dari pembacaan ini. Ellen G. White memberikan petunjuk kepada kita. Kita juga harus bersikap sedemikian kritis seperti yang dilakukan oleh
Raja Yosia ini. Mari kita baca. Yosia sangat tergugah ketika ia mendengar kitab itu dibaca untuk kali karena amaran yang tercatat di dalam nasihat yang sudah baik. Ya, tergugah ya besar. Saudara mati yang jelas telah dimakan Allah di hadapan Israel. Kehidupan dan kematian. Berisi kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Yosia belum pernah sama sekali mendengar bacaan yang seperti ini. Sehingga dia tergugah. Ya. Kalau dia sombong, kalau dia tidak rendah hati, apakah mungkin dia tergugah? Mari kita lanjut. Dan berapa banyak kali diulang-ulangi mereka telah diberi dorongan untuk memilih jalan kehidupan supaya mereka menjadi suatu kemudian di bumi, suatu berkat kepada segala bangsa. Kita nggak usah baca semuanya, kita baca yang kita baca. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama, Yosia tergugah dari sekian banyaknya dia menjadi raja, dia belum pernah membaca bacaan yang seperti itu. Oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana seorang Yosia dan seorang bapaknya Manase, Manase malah menyembunyikan kitab ulangan tersebut, ya. Sedangkan Yosia dia membaca kitab ulangan tersebut. Kira-kira Tuhan berada di mana? Ya, Roh Allah ada di mana? Ya. Kira-kira saudara lihat siapakah yang rendah hati, siapakah yang sadar, siapakah Tuhan? Ya. Yosia atau Manase sudah bisa terbaca dari satu kata. Kita lanjut buatan-buatan tentang hukuman terhadap pelanggaran. Dan ketika raja itu mendengar kata-kata yang diilhamkan itu, ia mengetahui dalam gambar yang dibentangkan di hadapan dengan mereka yang berada di dalam kerajaan. Jadi dia lihat itu nubuatan-nubuatan, petunjuk-petunjuk di dalam ulangan itu mirip dengan keberadaan di dalam kerajaan. Ya, nah, kita terus. Sehubungan dengan pemisahan dari Allah yang menyolok ini secara nubuatan, ia dikejutkan. Jadi kalau tadi tergugah, ya, sekarang ia dikejutkan ketika menemukan pernyataan-pernyataan tegas terhadap akibat bahwa hari malapetaka akan segera terjadi dan tidak ada yang dapat menangkisnya. Ya. Nah, lihat. Kita lihat dia tergugah, terus dia dikejutkan. Ya, kita lihat, jadi di dalam petunjuk ulangan itu, dia lihat ada satu ramalan tentang hari malapetaka yang segera akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Ya, ini jadi suatu petunjuk kepada Raja Yosia. Bagaimana dia harus menyikapinya terhadap bangsanya yang dia pilih. Oke? Bahasa itu tegas, tidak mungkin ada yang salah dalam arti perkataan itu. Pada bagian akhir buku itu, dalam ringkasan tentang perlakuan Allah terhadap Israel dan tentang gambaran peristiwa yang akan datang. Ya, jadi dia Yosia ini dengan rendah hati menerima semua yang disampaikan. Tidak ada sama sekali dia penolakan. Ya, tidak ada sikap dia tawar-tawar terhadap apa yang ditunjukkan. Ya, dan juga dia sudah baca tidak ada juga penundaan-penundaan dari renungan pendahuluan tadi kita. Tidak ada lagi dia punya waktu untuk menunda-nunda karena sudah ditamarkan bahwa akan ada kehancuran malapetaka yang akan disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagian-bagian yang mirip ini mengungkapkan kepada Yosia kasih Allah bagi umatnya dan kebenciannya terhadap dosa. Jadi bagian-bagian yang ditunjukkan di dalam ulangan tersebut yang mirip dengan keadaan kerajaan Yosia itu, ya, itu menunjukkan kepada Yosia bagaimana bencinya Tuhan terhadap dosa. Ya. Jadi Yosia baru dibukakan matanya bahwa betapa bencinya Tuhan itu terhadap dosa. Dan Yosia baru menyadari. Dan kita lihat apa yang dia lakukan. Kan iman harus tambah perbuatan. Tadi kan kita udah baca kan iman harus tambah perbuatan. Kalau tanpa perbuatan itu ingin menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Nanti kita akan baca.
Ketika raja itu membaca nubuatan-nubuatan mengenai penghukuman yang segera akan terjadi kepada mereka yang tetap melakukan pelanggaran, maka ia gemetar. Lihat saudara, saya besar-besarkan semua kebencian, gemetar. Jadi artinya apa? Maksudnya saya menampilkan saudara seperti ini apa? Kita juga harus seperti ini. Kita harus tergugah, kita terkejut, kita juga harus punya kebencian terhadap dosa, dan kita harus juga punya rasa takut. Jangan kita biasa-biasa saja. Tadi kita udah baca di renungan pendahuluan, kita harus waspada. Kalau kata-kata waspada itu artinya menuntut apa? Menuntut kehati-hatian. Bukan menuntut kita cuman, oh waspada tuh, oh gitu ya. Terus kita duduk lagi santai. Tidak ada santai-santai di dalam kata-kata waspada. Ya, jadi di sini kita lihat seorang Yosia sampai dia di level gemetar, ya, memikirkan masa depan yang akan datang. Sifat suka melawan Yehuda begitu besar. Apakah yang akan menjadi akibat kemudaratan yang berkesinambungan? Ya, kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya raja itu tidak bersikap acuh tak acuh. Nah, jadi ketika raja ini dia belum sampai menerima buku ulangan ini, dia belum sampai membaca buku ulangan ini, dia adalah raja yang sama dengan kita-kita semua, ya, sikapnya acuh tak acuh, tidak bersikap, menyenangi semua pelanggaran-pelanggaran, aktivitasnya masih sama kayak raja-raja yang lain, masih sama mungkin seperti bapaknya, ya, Manase. Tapi ketika buku ulangan ini sudah sampai di hadapannya, dibacakan, dia langsung tidak pakai menunda-nunda, dia langsung bereaksi. Kita belum sampai di bacaan reaksi. Kita akan baca di bawah. Tapi ini sebuah contoh bagaimana menjadi seseorang yang sadar. Ini adalah satu pembelajaran bagi kita yang pada hari ini masih nunda-nunda. Saudara-saudara sekalian, bacaan ini benar-benar membangunkan kita yang hari ini masih menunda-nunda. Kita adalah siswa-siswa masuk di dalam pendidikan 40 hari, tapi kita belum memulai pendidikan 40 hari kita. Kita masih sampai hari ini menunda-nunda. Bacaan ini mau menyadarkan kita, mulailah kita untuk masuk dalam pendidikan 40 hari kita. Oke, ayo kita baca lebih lanjut. Pada tahun-tahun sebelumnya raja itu tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penyembahan berhala yang merajalela. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda, ia telah menyerahkan dirinya sendiri sepenuhnya kepada pekerjaan Allah. Ya. Jadi dalam 8 tahun masa pemerintahannya dia bersikap acuh tak acuh, ya, tidak bersikap. Tapi pada tahun ke-8 dia dapat undang buku ulangan tadi. Kita lihat 4 tahun kemudian. Nah, ini kita lihat ya, 4 tahun kemudian ketika berusia 20 tahun ia mengadakan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk melenyapkan pencobaan dari rakyatnya dengan membersihkan. Jadi dia juga sama dengan kita. Dia punya waktu. Dia menunda mungkin sampai 4 tahun. Ya, 4 tahun lamanya dia untuk belajar. Jadi kita tentukan waktu kapan kita memulai. Ya, mungkin bagi si Yosia ini ada penundaan, tapi penundaannya tidak berkepanjangan. Dia di dalam 4 tahun kemudian, ya, 4 tahun kemudian dia sudah mengadakan suatu usaha yang sungguh-sungguh. Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung, ya, pahatan dan patung tuangan, mezbah, para bakal dirobohkan di hadapannya. Ia mengajukan pedupaan dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. 2 Tawarik 34 ayat 35 sampai 45. Saudara, sudah lihat ini yang kemarin 2 minggu yang lalu belum sempat kita sama-sama baca. Bagaimana saudara melihat sikap seorang Yosia? Adakah dia berlambat-lambatan? Adakah dia menunda-nunda? Dia menunda selama 4 tahun. Tapi saudara mau menunda sampai kapan? Kita punya waktu sudah di 2024. Kita waktu sudah semakin mepet. Ya, kita sudah semakin dekat dengan 2020. Kapan lagi saudara mau menunda? Saudara, kira-kira tadi sudah lihat penundaan itu apa dampaknya? Hati dikeraskan, kemauan dilemahkan, ya, pengertian dilemahkan. Hati-hati saudara.
Bagaimana dengan Yosia? Adakah dia hatinya dilemahkan? Adakah hatinya dikeras? Tidak, saudara. Ya, dia sama sekali tidak ada penundaan yang berkepanjangan. Saudara, kita semua adalah orang yang sama. Kita juga orang-orang yang pertamanya bersikap tidak bersikap. Kita juga orang-orang yang sama kayak Yosia, yaitu acuh tak acuh. Tapi ketika kebenaran sudah di tangan, jangan lagi buang-buang waktu, saudara. Apa sih yang membuat kita membuang-buang waktu? Hanya karena apa? Kita punya kepentingan-kepentingan. Bukan Tuhan yang menunda-nunda kita untuk memulai, tapi diri kita lah yang menunda-nunda. Apa yang menunda? Yang membuat kita menunda apa? Kepentingan kita sendiri. Karena kita masih menyayangi segala dosa-dosa kekayangan kita. Kita masih menyukai semua aktivitas kita yang dilarang-larang oleh Ellen G. White. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita bandingkan ini adalah sikapnya orang Advent. Kita baca dari orang Advent, sikapnya bagaimana? Ya, dalam hayalku yang terakhir, kepada saya diperlihatkan bahwa bahkan pekabaran dari saksi yang benar yang menentukan itu pun tidak berhasil menyelesaikan rencana Allah. Orang banyak itu, yaitu orang-orang Advent, terus saja tidur dalam dosa-dosa mereka. Mereka terus saja menyatakan dirinya kaya dan tidak berkekurangan. Ya, mereka orang-orang Advent ini ketika pekabaran tongkat gembala itu datang, ya bagaimana? Adakah dia seperti seperti Yosia tadi, ya tergugah, ya terkejut, terus gemetar, terus habis itu dia baru melaksanakan firman-Nya? Adakah seperti itu? Tidak. Ternyata dia bagaimana? Dia mengatakan apa? Orang-orang Advent ini setelah pekabaran tongkat gembala datang, dia bilang apa? Banyak yang bertanya, mengapa semua teguran itu diberikan? Mengapa kesaksian-kesaksian itu terus-menerus menuduh kami murtad dan berdosakan dosa-dosa besar? Kami mencintai kebenaran. Kami sedang maju berkembang. Kami tidak membutuhkan kesaksian-kesaksian yang berisikan amaran dan teguran. Saudara lihat, dari pertanyaan orang-orang Advent yang seperti ini, adakah kesadaran saudara temukan? Adakah pengakuan? Adakah penyesalan? Adakah permohonan pertobatan? Kalau seperti ini, mungkinkah ada pengampunan? Silahkan saudara jawab sendiri. Oke, ini adalah 2 minggu yang lalu. Sekarang kita masuk di dalam pembelajaran kita pada kesempatan sahabat. Silakan Ana, lanjut Ana. Kalau ada yang mau komentar, silakan saudara. Sekarang saya mau menampilkan kepada saudara ya tentang percaya. Ya, untuk melaksanakan itu harus ada percaya. Ya, untuk sadar otomatis itu adalah buah dari percaya. Ya, kita mulai dulu soal percaya kepada kepemimpinan Tuhan. Kita belajar dari contoh dari seorang Petrus. Percaya yang Tuhan tuntut itu harusnya bagaimana sih? Percaya yang dikehendaki, apa yang berkenan di mata Tuhan itu percaya yang seperti apa sih? Kita ini kenapa kita perlu belajar percaya ini? Ya, karena kita akan menjalani sebuah langkah menjadi murid-murid siswa 40 hari ya. Untuk menjadi siswa 40 hari yaitu siswa yang terbukti gagal di dalam pendidikan 3,5 tahun ya, kita harus masuk di dalam kelas advance, kelas yang sudah meninggalkan diri sendiri, kelas yang meninggalkan manusia yang lama. Maka pelajaran percaya ini wajib kita ikuti, karena percaya yang seperti inilah yang Tuhan minta. Kalau percaya ini tidak kita bisa wujudkan, maka tidak akan mungkin kita bisa masuk di dalam kelas 40 hari. Mari kita ikuti pelajaran tentang percaya. Contoh dari seorang Petrus. Ya. Yang pertama kita baca dari Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 410, paragraf yang ketiga. Segera setelah mereka yakin, Petrus sangat bersuka. Dengan perasaan seolah-olah tidak percaya, betul, ya, tidak percaya betul, ia berseru, Tuhan, apabila engkau itu,
engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ya. Jadi waktu ini murid-murid Yesus di hadapan Yesus, ya, Yesus memberitahukan bahwa dirinya adalah apa? Didatangkan untuk menebus dosa, ya, maka Petrus menantang, kalau memang itu engkau, suruhlah aku jalan di atas. Ya. Jadi Petrus mau menguji kira-kira benar gak ini Yesus ini kan gitu kan. Nah, mari kita ikuti ceritanya. Dengan memandang pada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Saudara ikuti pelan-pelan, ya. Dengan memandang pada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat di atas air. Tidak ada orang manusia sampai hari ini bisa berjalan di atas air, tapi Petrus sudah bisa berjalan di atas air. Kita harus ingat dulu sebelum kita baca lebih lanjut, siapa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Adakah diri Petrus? Jelas tidak. Ya, jelas itu adalah Yesus, bukan Petrus. Ya, kita terus. Tetapi di saat perasaan kesombongannya muncul, dia menoleh ke belakang kepada teman-temannya yang di dalam perahu. Ya, ingat, yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air bukanlah dirinya Petrus, ya, tetapi perasaan manusianya, kesombongannya muncul, ia menoleh ke teman-temannya, pandangannya dipalingkan dari juru selamat. Ya, apa yang memunculkan kesombongan di dalam Petrus kalau bukan dalam dirinya sendiri? Karena kesombongan bukan tidak pernah datang daripada Tuhan, artinya dalam dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya punya kemampuan yang membuat dia bisa berjalan di atas air. Ya, angin mengamuk. Nah, kemudian angin mengamuk, ombak bergulung, datang di antara dia dan guru. Ia pun takut. Nah, kita lihat dia pun takut ketika ada gulungan. Ya, ketika itu pandangannya lepas dari Kristus. Nah, lihat, kan dia tadi terakhir dia sombong, dia merasa dirinya punya kemampuan, ya seketika itu pandangannya lepas dari Kristus. Lalu imannya pun runtuh. Ya, jadi keimannya si Petrus itu bisa bertahan kalau dia tetap bersandar kepada Allah. Ketika dia sudah mulai terpengaruh dengan kesombongan dirinya sendiri, sudah melihat kepada dirinya sendiri, dia mulai tenggelam. Tapi waktu gelombang mengancam nyawanya, Petrus mengangkat matanya dari air yang bergelora itu dan mengarahkan pandangannya kepada Yesus sambil berserulah. Ya, katanya, Tuhan tolonglah. Dengan segera Yesus mengulurkan tangannya sambil berkata kepadanya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, coba lihat saudara, ya, untung saja si Petrus cepat sadar, ya, dan dia kembali lagi bersandar kepada kesombongannya atau kepada dirinya sendiri. Maka itu dibilang, hai orang yang kurang percaya. Jadi kalau dia beralih kepada aku melihat kepada kepada dirinya sendiri, itu dalam kacamata sorga dikatakan itu kurang percaya. Jadi artinya kalau kita percaya harus tidak boleh teralihkan, ya, tidak boleh teralihkan. Oke, lanjut. Apabila kesusahan menimpa kita, nah, ini Ellen G. White, bukan saya ya. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Ya, kita memandang gelombang itu, jadi kita melihatnya gelombangnya. Gantinya menunjukkan mata kita pada juru selamat. Jadi kita iman kita goyang. Yang tadinya kita percaya kepada Tuhan, maka ketika ada kesusahan, kita malah bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ya, langkah-langkah kita tergelincir dan gelombang hidup di keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Kita sebenarnya nggak sombong. Waktu ngadepin kesusahan, masa sih kita sombong? Tidak, tapi di kacamata Tuhan, kalau kamu menggunakan kekuatanmu sendiri, itu namanya keangkuhan. Biarpun kamu nggak ada sombong-sombongnya, tapi bagi mata Tuhan, dengan kamu mengalihkan yang tadinya bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada dirimu sendiri, itu di mata Tuhan sebagai keangkuhan. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikuti dia dan kemudian meninggalkan kita. Janganlah takut, ya. Firmannya sebab firmannya.
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, kita bisa lihat dari cerita singkat seorang Petrus. Ya, kita lanjut dulu, kita sampai selesai baru kita akan bahas sedikit. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di dalam danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya. Nah, untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus menerus pada kuasa Ilahi. Jadi terus menerus, tidak boleh sedikit pun berganti. Di tengah-tengah amukan topat pencobaan, ia dapat berjalan dengan selamat hanya jika ia tidak bersandar pada dirinya sendiri. Nah, jadi tadi itu karena dia bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada juru selamat. Ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Ya, di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah. Dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia menyadari perlunya ya bergantung pada Kristus. Jika ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaannya besar datang kepadanya. Jadi pelajaran yang tadi itu bermanfaat. Ini saya lupa kasih halaman. Ya. Itu kelanjutannya 4112.3 ya mungkin. Nanti saya tambahkan. Ya. Jadi jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila percobaan yang besar datang kepadanya. Ya, saudara lihat ini adalah yang namanya percaya yang diminta sama Tuhan. Banyak kita mau pindah ya 40 hari kita mau meninggalkan pekerjaan, kita mau berpindah ke tempat yang terpencil. Kita banyak kekhawatiran, kita takut ini itu, takut nanti begini, nanti kalau kurang gimana, kalau nanti nggak punya ini bagaimana, kalau keadaannya begini, waduh kita banyak sekali ya. Tapi pelajaran ini memperlihatkan kepada kita, kita harus seperti Raja Yosia, kita harus yakin, kita harus ya juga seperti pelajaran yang Tuhan berikan kepada ya, jangan mempunyai apa pengalihan. Kalau kita punya kepercayaan kepada Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan harus terus menerus. Jangan sempat kita terputus ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, jangan sempat kita bersandar pada diri kita sendiri. Kegagalan, kejatuhan atau ketenggelamnya si Petrus itu karena dia bersandar kepada diri sendiri. Jadi kalau demikian, patutkah kita perlu takut tentang kita nanti meninggalkan pekerjaan kita? Patutkah kita perlu takut nanti kalau kita nanti tidak lagi tengah-tengah kota, tidak ada apa jauh dari rumah sakit dan jauh dari segala macam? Apakah kita masih perlu takut? Kalau kita barusan baca diberikan petunjuk dari cerita pengalaman Petrus ini, kita lihat lagi contoh lainnya dari pengalaman bangsa Israel. Mari kita lanjut. Akhirnya, Bani Israel yang merdeka itu tiba di perbatasan tanah perjanjian. Dan walaupun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang besar bersama itu, namun mereka belum percaya bahwa Allah dapat mengambil tanah itu bagi mereka. Lihat, ya mereka sudah lewati berbagai mukjizat-mukjizat, tapi mereka masih juga nggak percaya bahwa tanah itu bisa diambil oleh Allah. Mereka telah menyaksikan bahwa ia mampu untuk melepaskan mereka dari tempat-tempat pembuatan batu bara milik Firaun, mengantarkan mereka tanpa bahasa melalui laut, membinasakan musuh-musuh mereka, memberikan kepada mereka makanan dan air di padang belantara, di mana di sana tidak ada yang bisa dimakan, namun mereka belum percaya bahwa ia mampu untuk mengambil tanah itu baginya dan bahwa ia dapat saja menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Ini amaran sekarang jilid 1 nomor 7. Ya, ketika Petrus disuruh berjalan di atas air, ya, nah ini analisa yang saya buat.
Ketika Petrus disuruh berjalan di atas air, ia tidak tenggelam karena ia percaya. Tapi ketika ada gelombang, ia ragu dan tenggelam. Kenapa ia ragu? Kepada siapakah? Apakah wajar dia ragu? Bila berjalan di atas air saja sudah merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, dia dapat percaya. Kenapa ketika ada gelombang dia ragu? Ini saya coba ajak saudara berpikir. Ini kata-kata saya, tapi saya tampilkan untuk saudara-saudara semuanya. Mari ramah-ramah bersama-sama kita menganalisa. Ya, kalau dia bisa berjalan di atas air saja sudah tidak masuk akal, kenapa kok Petrus harus ragu ketika ada gelombang? Ya, kan di jalan di atas air aja itu sudah tidak masuk di akal. Ya, kenapa kok dia tidak percaya bahwa Tuhan akan mampu menjaga dia waktu ada gelombang? Ya, ini menunjukkan apa? Kepercayaan kita itu harus benar-benar bisa dipertahankan. Kita harus tidak boleh turun. Ya. Menurunkan kepercayaannya, patutkah Petrus dan kita pun juga ragu akan kemampuan Tuhan yang sebelumnya sangat dipercayainya? Tidak mampukah Tuhan menjaga Petrus tidak tenggelam di dalam gejolak gelombang tersebut? Ya. Jadi apa yang membuat Petrus ragu? Jawabannya adalah ketika ada ketenangan iman kuat. Ya, tetapi ketika ada gejolak, Petrus lupa akan kemampuannya, kemampuan yang melindunginya. Ya. Jadi ingat, kita banyak di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita tenang, kita percayanya tinggi kepada Tuhan. Tetapi ketika ada gelombang, ada gejolak, ada kekhawatiran, ada perang, ya, yang tadi kita bicara nanti perang Raja Utara, Raja Selatan, terus ada gejolak ekonomi lah, ya, wah, itu kita mulai tuh, mental kita udah tergoyang, ya. Kalau mental kita goyang, bukankah kita mengulangi lagi kesalahannya Petrus? Ya, ingat ini pelajaran benar-benar harus kita renung terus menerus. Ya, ia mengukur dengan kemampuan dirinya sendiri. Ia sadar ia lemah, sehingga ragulah ia. Dan perlindungan Tuhan pun juga secara langsung dilepaskan ketika Petrus sudah tidak sepenuhnya percaya. Jadi Tuhan itu tidak mau kalau kita bersandar kepada diri kita, terus Tuhan tetap melindungi kita. Tidak. Tuhan itu dia bisa membaca kita ketika kita bergantung kepada diri kita, Tuhan langsung lepas. Jadi ketika Tuhan melihat Petrus itu bergantung kepada dirinya sendiri, Tuhan langsung lepas. Ya, padahal kan Tuhan bisa saja tuh jaga terus. Tapi Tuhan punya rumus tidak seperti itu. Ketika Tuhan tidak dihargai, Tuhan tidak akan mau membuang sia-sia tentang apa perlindungannya. Ya, Tuhan minta harga yang harus dibayar. Ya, Tuhan tahu Petrus saat gelombang itu tiba. Ia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan seperti sebelum ada gelombang. Tuhan tahu dalam diri Petrus muncul seketika ketakutan, kekhawatiran karena ia memandang gelombang itu dari kekuatannya sendiri. Jadi jangan kita kira Tuhan bisa dibohongin. Ya, Tuhan itu Maha Tahu. Jadi intinya Tuhan minta supaya kita percaya kepadanya sepenuhnya. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan tidak mau kita setengah. Ya, ini semua kata-kata saya, tapi ini saya coba mengajak saudara semua merenungkan dari bacaan. Goncangan gelombang mampu meluluhkan percayanya seorang Petrus. Demikianlah percaya kita pun diuji dengan adanya gelombang dan ujian yang tidak kita sangka-sangka. Bila kita sekarang saja belum memiliki percaya seperti Petrus, ya sekarang ini aja kita belum punya percaya seperti Petrus yang bisa berjalan di atas air. Bagaimana kalau nanti ada gelombang? Ya, bagaimana dengan nanti ada gelombang-gelombang di dalam perjalanan kita? Ya, ingat ada perang di depan, ya akan ada gejolak ekonomi. Kita hati-hati. Kalau keadaan yang tenang-tenang saja kita sudah menunda-nunda, artinya percaya kita masih belum sepenuhnya, maka jangan harap kalau nanti ada bencana-bencana di depan, kita bisa lebih mampu bertahan dibandingkan keadaan kita yang sekarang aman. Ya, namun sudah terdapat banyak keraguan. Ya. Kita sekarang aja udah banyak keraguan dalam hidup. Ya. Menilai-nilai dengan kekuatan kita sendiri. Maka bagaimanakah ketika suatu gelombang goncangan seperti halnya menenggelamkan Petrus itu datang? Jadi gimana kalau ada kesulitan? Mungkinkah kita bisa mewujudkan percaya yang sepenuhnya seperti tersebut?
Jawabannya tidak mungkin. Itulah sebabnya kita perlu pendidikan yang sama dengan pendidikan Petrus, yaitu pendidikan pendisiplinan, pendidikan persiapan, pendidikan membuang kepercayaan, ketergantungan kepada diri sendiri selama 40 hari. Tuhan minta kepercayaan seperti itu. Kita harus hilangkan ketergantungan kepada kekuatan diri kita sendiri. Ya, itu adalah tadi kita sama-sama saksikan. Itu adalah Petrus 3,5 tahun. Ya, itu adalah Petrus 3,5 tahun. Tapi Petrus 40 hari kita saksikan ketika dia dapat ancaman, bukan hanya gelombang air, ya, bukan gelombang danau, tapi ancaman kematian. Dia tidak ada sama sekali, dia goyah. Ya, dia malah menawarkan untuk kepalanya disalib di bawah. Ya, inilah Petrus hasil dari 40 hari.